Setelah urusan pohon kuno Bodhisattva selesai, kelompok Xiaoyan kembali di Paviliun Bintang Jatuh. Setelah kembali dari wilayah Wasteland kuno, kelompok Xiaoyan beristirahat selama 1 minggu penuh hingga benar-benar pulih. Setelah pulih, Xiaoyan tidak langsung memurnikan hati Bodhisattva. Ia memahami betapa pentingnya benda itu dan penyempurnaannya tidak boleh memiliki celah sedikit pun. Dengan pemikiran itu, Xiaoyan mengerahkan segala upaya untuk mencapai kondisi puncak selama 1 bulan. Pada saat yang sama, ia dan Yao Lao mempersiapkan berbagai hal yang dapat meningkatkan peluangnya untuk menembus kelas Ban Sheng, entah berupa pil obat atau harta langka lainnya. Sementara Xiaoyan menunggu kondisi puncaknya tiba, Yao Lao pergi selama setengah bulan. Setelah kembali, sosok tua yang tampak lelah itu muncul di hadapannya, membawa sebuah kotak giok. Xiaoyan menerimanya dengan heran. Saat kotak itu dibuka perlahan, terlihat seekor tupai kecil yang bersembunyi di dalamnya. Aroma pil yang pekat menyebar dari tubuh makhluk kecil itu. Setelah mengamati makhluk itu, Xiaoyan pun bertanya, "Ini pil Bodhisattva?" "Benar," jawab Yao Lao sambil tersenyum dan mengangguk. Ia melanjutkan, "Sayangnya pil Bodhisattva ini hanya berhasil memanggil petir pil 8 warna. Jika tidak, efeknya pasti jauh lebih kuat. Namun karena kau memiliki hati Bodhisattva di dalam tubuhmu, dipadukan dengan pil Bodhisattva ini, peluangmu untuk menembus kelas Ban Sheng akan sangat besar." Xiaoyan pun menerima pil Bodhisattva dengan penuh bahagia, lantas ia berkata, "Guru, terima kasih." "Haha, antara guru dan murid tidak perlu kata-kata seperti itu." Yao Lao menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Sekarang kau harus menenangkan diri dan memasuki retret. Serahkan urusan Paviliun Bintang Jatuh dan aliansian padaku. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Yang terpenting bagimu adalah menembus kelas Ban Sheng sesegera mungkin. Jika tidak, kau tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan Purifying Demon Lotus Flame ketika muncul 3 tahun lagi. Api surgawi itu terlalu menakutkan." Xiaoyan mengangguk pelan. Ia ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah botol giok dari cincin penyimpanannya. Di mulut botol terdapat lapisan api samar, dari dalamnya terasa jiwa yang lemah. "Guru, ini adalah jiwa Han Feng. Tolong urus dia." Xiaoyan menyerahkan botol itu kepada Yao Lao dengan suara pelan. Wajah Yao Lao berubah, tangan Yao Lao bergetar ketika menerima botol itu. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Melihat wajah gurunya, hati Xiaoyan tersentuh. Lantas ia berbicara, "Guru telah mengajari dan membesarkan murid ini. Engkau adalah guruku, bagaikan ayah. Murid akan membantu guru membalas semua penghinaan dan rasa sakit yang kau derita." "Ah, anak kecil!" Yao Lao menggeleng tanpa daya, sekejap matanya berkaca-kaca. Wajahnya memucat oleh kesedihan, namun di saat sama ada kegembiraan kecil, nasib belum meninggalkannya sepenuhnya. Meski pernah buta, kini ia merasa tidak buta lagi. Ia rela meninggalkan kehidupan lamanya demi murid ini. "Guru Agung." Xiao Xiao menatap Yao Lao saat mengatakan itu. Suaranya tajam namun mengandung kelembutan. Senyum merekah di wajah orang-orang yang melihatnya. Yao Lao tak kuasa menahan kegembiraan. Ia segera merangkul Xiao Xiao, lalu menoleh ke Xiaoyan dan Cailin sambil tertawa. "Cepat bangun. Tulang-tulang tua ini hanya punya sedikit pikiran nakal. Kalian dua sudah cukup tua, jangan bilang kalian takut aku bunuh diri, ya?" Xiaoyan tersenyum mendengar gurauan itu. Ia berdiri menolong Cailin yang juga bangkit. Memegang kotak giok di tangan, ia menoleh ke ruang batu besar yang tersembunyi dalam gunung. Suaranya mantap. "Sekarang waktunya. Aku harus memasuki retreat. Tak seorang pun tahu berapa lama aku akan berada di dalamnya, tapi sepertinya cukup lama. Kalian harus taat pada instruksi guru selama aku tidak ada." "Dimengerti." Cailin, Dokter Peri kecil dan yang lain mengangguk serentak setelah mendengar ujarannya. "Guru, hati-hati," seru Cailin sekali lagi. Xiaoyan menarik napas panjang, menangkupkan kedua telapak tangannya dengan khidmat, lalu menoleh pada Yao Lao. Tanpa menunda, ia membawa kotak giok dan melangkah melalui pintu batu tebal di hadapan mereka. "Bang!" Pintu batu itu menutup perlahan setelah Xiaoyan masuk, lalu menumbuk tanah hingga menerbitkan debu. Semua yang hadir terdiam menatap pintu batu yang kini tertutup rapat. Mereka merasakan firasat. Retret Xiaoyan akan berlangsung lama. "Baiklah,
Kita tunggu dia berhasil menjadi Ban Sheng. Yao Lao menghela napas, lalu melambaikan tangan. Ia memeluk Xiao Xiao dan berjalan perlahan. Cailin dan lainnya mengikuti di belakang. Namun tak seorang pun menyangka retret itu akan memakan waktu 2 tahun penuh. 2 tahun berlalu sejak Xiaoyan memasuki retret, jauh lebih lama dari perkiraan siapapun. Dengan hati dan pil bodhisattva di tangannya, seharusnya ia hanya memerlukan waktu sekitar 1 tahun untuk menembus Ban Sheng. Namun kenyataannya, pintu batu tempat ia bersemedi kini ditumbuhi lumut, seakan menandai lamanya waktu yang telah berlalu. Meski sempat muncul kekhawatiran, Yao Lao masih bisa merasakan aura lemah namun stabil dari dalam gunung, pertanda Xiaoyan sedang mengalami proses transformasi penting. Karena itu, tak ada yang berani mengganggu dan mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Selama masa itu, Central Plains mengalami banyak gejolak. Hall of Souls belum bergerak sehingga Pavilion Bintang Jatuh memanfaatkan waktu tersebut untuk memperkuat diri di bawah kepemimpinan Yao Lao dan Feng Zunzi. Reputasi Yao Lao yang dapat menyempurnakan pil bodhisattva menarik banyak ahli papan atas. Para dozun yang biasanya hidup bebas pun rela bergabung sebagai tetua tamu demi peluang mendapatkan benih bodhisattva. Alhasil, kekuatan Pavilion Bintang Jatuh meningkat pesat hingga sejajar dengan sekte besar lama seperti sekte Langit Mendalam. Namun ekspansi wilayah mereka memicu konflik besar. Sekte Langit Mendalam membentuk aliansi bersama Ice River Valley, Pavilion Wind Lightning, dan beberapa sekte terkenal lainnya, membentuk aliansi Sungai Mendalam. Aliansi ini melancarkan serangan besar-besaran, namun strategi pertahanan Yao Lao menyusutkan wilayah dan membangun jaringan lubang cacing antar kota inti, membuat Pavilion Bintang Jatuh nyaris tak tertembus. Serangan bertubi-tubi berujung kerugian besar bagi pihak aliansi. Setelah berbulan-bulan tanpa hasil, mereka perlahan mundur. Meskipun sebagian wilayah jatuh ke tangan aliansi, reputasi Pavilion Bintang Jatuh justru melambung tinggi karena mampu menahan gempuran koalisi besar sendirian. Saat keadaan tampak mereda, Central Plains kembali diguncang. Dunia klan Ling, salah satu dari 8 klan kuno, tiba-tiba terbuka setelah lama tertutup sejak insiden makam surgawi. Namun saat para ahli memasuki wilayahnya, seluruh klan telah hilang. Tak satu pun anggota, bahkan rakyat keturunan mereka yang tertinggal. Klan dengan jutaan anggota menghilang tanpa jejak, membangkitkan ketakutan besar. Dugaan menyebar bahwa tragedi ini terkait perebutan Taoshi Ancient God Jade, pecahan giok kuno yang diyakini menyimpan rahasia menuju tingkat Dodi. Dan hanya ada 2 klan kuno yang memiliki kekuatan untuk melenyapkan satu klan besar tanpa suara, klan Gu dan klan Hun. Klan Gu dikenal sebagai klan terkuat di antara 6 klan kuno yang tersisa, sementara klan Hun meski jarang menunjukkan kekuatan secara terang-terangan, memiliki sejarah tertua dan tidak pernah dirugikan dalam perang besar masa lalu. Diam-diam, kedua klan ini dipandang sebagai kekuatan puncak di benua Douchi. Setelah hilangnya klan Ling tanpa jejak, hanya klan Gu dan Hun yang dianggap cukup kuat untuk melakukannya secara diam-diam. Meski tak ada bukti, 4 klan kuno lainnya mulai berhati-hati. Jika tujuan pelakunya adalah giok kuno Toushe, maka para pemilik giok berikutnya bisa menjadi target. Klan Gu memilih diam demi menghindari kesalahpahaman, sementara klan Hun tetap acuh dan bertindak sesuka hati. Tanpa konfirmasi apapun, isu klan Ling perlahan mereda tanpa pecahnya perang besar. Namun benih kecurigaan sudah tertanam di antara klan kuno. Setengah tahun berlalu, Central Plains kembali bergerak seperti biasa. Perhatian semua orang beralih pada konflik baru. Musim terus berganti dan tanpa terasa hampir 2 tahun telah berlalu sejak Xiaoyan memasuki retret tanpa tanda apapun. Pintu batu tempat ia mengasingkan diri tertutup rumput dan lumut, sementara generasi baru murid Pavilion Bintang Jatuh tumbuh menggantikan yang lama. Sebagian tetua tamu mulai kehilangan harapan karena tidak munculnya fenomena terobosan Ban Sheng. Namun Yao Lao tetap yakin, Xiaoyan bukan lagi anak biasa. Ia adalah elang yang menunggu waktu untuk terbang tinggi. Saat Yao Lao termenung di depan pintu batu, Cailin muncul membawa kartu merah dari aliansi Sungai Mendalam. 3 kata besar tertulis di atasnya, deklarasi perang. Dalam setengah bulan pemenang mengambil semuanya. Aliansi yang sebelumnya diam ini tiba-tiba menantang secara terbuka.
pertanda mereka memiliki kartu truf baru. Yao Lao segera memerintahkan pengumpulan sesepuh, memperketat pertahanan dan menyelidiki kekuatan musuh. Cailin yang kini telah mencapai puncak Dozun setelah 2 tahun berada di pavilion bintang jatuh, bertanya cemas. Belum ada tanda darinya. Yao Lao hanya tersenyum yakin. Waktunya sudah dekat. Mereka pergi untuk bersiap menghadapi perang besar. Tak ada yang melihat. Di balik pintu batu yang berlumut itu, retakan kecil baru saja muncul. Pavilion bintang jatuh berada dalam kondisi waspada penuh. Hari ini adalah waktu yang tertera pada kartu tantangan dari Aliansi Sungai Mendalam. Tak ada yang tahu alasan pasti serangan besar ini, namun pavilion bintang jatuh tidak menunjukkan rasa gentar. Kabar bahwa para ahli aliansi akan datang menyebar luas, menarik banyak pengamat yang ingin menyaksikan konfrontasi yang telah memanas selama 2 tahun terakhir. Alih-alih mengusir para pengamat, pavilion bintang jatuh memanfaatkan kehadiran mereka sebagai alasan untuk memperketat penjagaan. Siapapun yang bertindak mencurigakan akan dianggap musuh dan dilenyapkan. Hari yang dinanti tiba. Di puncak gunung tempat aula utama berada, sebuah alun-alun luas dipenuhi banyak ahli dengan aura kuat. Di tengah alun-alun, Yao Lao berdiri tenang dengan Chai Lin, Dr. Peri kecil, Ching Lin, serta para tetua tamu di belakangnya. Kami tidak mendapatkan banyak informasi tentang operasi aliansi Sungai Mendalam. Bahkan para tetua mereka dikabarkan tidak tahu alasan penyerangan ini, ucap Cailin pelan. Alam bintang sudah siaga, murid lemah telah dievakuasi dan para sesepuh sudah kembali, lanjutnya. Yao Lao hendak menjawab ketika matanya menyipit. Mereka datang. Seketika celah ruang terbuka dan aura mengerikan menyapu seperti binatang buas. Tawa dingin menggema di angkasa. Yao Chen, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Ratusan ahli melintas dalam bentuk sinar cahaya dan menggantung di langit. Setengah dari mereka adalah Dou Zun. Di depan pasukan itu berdiri pria berjubah abu-abu dengan rambut panjang keperakan, setan tua Tian Ming, elit Ban Sheng. Tak kusangka kau masih hidup, ucap Yao Lao datar. Haha, jika kau yang tinggal jiwa saja bisa bangkit lagi, mengapa aku tidak? Jawab Tian Ming santai. Dengan suara tenang, ia mengajukan syarat. Tarik pavilion bintang jatuh mundur sejauh 500 km, dan jangan lagi berkonflik dengan aliansi Sungai Mendalam. Jika setuju, kami pergi bermimpi, sahut Cailin dingin. Dr. Peri kecil ikut bicara. Mereka pasti tahu kami tak mungkin menyetujui ini. Mereka hanya ingin menjatuhkan harga diri kita. Yao Lao hanya tersenyum tipis. Tian Ming kembali bertanya, sudah putuskan? Menurutmu, apa aliansi Sungai Mendalam cukup kuat untuk memberi perintah semacam itu? Jawab Yao Lao. Jadi kau menolak? Tian Ming menunjukkan senyum dingin. Yao Lao tak menjawab. Dia hanya mengangkat tangan. Bang! Aura kuat meledak dari pegunungan sekitar. Pilar-pilar cahaya Douqi membentuk formasi besar yang mengepung pasukan musuh. Para pengamat terperanjat, pavilion bintang jatuh sudah siap. Namun Tian Ming hanya tertawa dingin. Menurutmu aku datang tanpa persiapan? Ruang di sampingnya robek, dua aura gelap dan menekan muncul. Hall of Souls, kalian benar-benar ikut campur, gumam Yao Lao dengan wajah mengeras. Kabut hitam muncul memperlihatkan Guyu, Tianzun kedua Hall of Souls, serta satu Ban Sheng tingkat awal di belakangnya. 3 Ban Sheng kini berdiri di pihak musuh. Wajah para sesepuh pavilion bintang jatuh memucat. Masih ingin menolak? Tian Ming kembali mengejek. Cailin menatap dingin. Menyerah hanya membuat kita dibantai, lebih baik melawan sampai mati. Yao Lao menarik napas panjang lalu mengangguk, tatapannya menjadi tajam. Kalau begitu, bertarung.